Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Kali ini kita akan bertemu dalam pembahasan biologi kelas 11 tentang struktur dan organel sel bersama saya Ibu Devi Haryanti Umbara SPD. Sebelum kita membahas tentang struktur dan organel sel, ada baiknya kita memahami tentang pengertian sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Kemudian, sel merupakan unit hereditas yang dapat mewariskan sifat genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kamu masih ingat materi di kelas 10 tentang organisasi kehidupan, di mana sel merupakan unit terkecil kehidupan yang akan membangun sebuah jaringan. Sekumpulan jaringan akan membangun organ, sekumpulan organ akan membangun sistem organ yang akan membentuk individu. Berdasarkan komposisi sel yang menyusunnya, sel dibagi menjadi dua, yaitu pertama, uniseluler, di mana tersusun oleh satu sel sehingga satu sel dapat dikatakan sebagai satu individu atau organisme. Contoh organisme uniseluler ini adalah bakteri. Dan yang kedua, multiseluler, terdiri dari banyak sekali sel dan terorganisasi, sehingga satu individu tersusun oleh banyak sel. Contoh organisme multiseluler ini adalah manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan secara struktural terdapat dua tipe sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik menurut bahasa Yunani, pro artinya sebelum, karion artinya inti, berarti sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti yang memisahkan materi genetik dengan bagian sel lainnya. Diameter dari sel prokariotik ini sekitar 0,1 sampai 1,0 mikrometer. Sedangkan sel eukariotik menurut bahasa Yunani, eu artinya sebenarnya, karion inti. Jadi sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti di mana DNA dibungkus oleh membran inti. Ukuran diameter dari sel eukariotik sekitar 10 sampai dengan 100 mikrometer. Adapun komponen kimiawi sel terdiri dari dua, yaitu bahan organik dan bahan anorganik. Adapun bahan organik komponen kimiawi sel, yang pertama karbohidrat, di mana karbohidrat ini tersusun atas unsur C, H, dan O dengan fungsi sebagai pembentukan struktur sel, komponen penyusun DNA, serta menghasilkan energi. Adapun gugus gulanya terdiri dari monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang kedua, lipid terdiri dari lemak, fosfolipid, dan steroid. Lemak dibangun oleh asam lemak dan gliserol yang berfungsi sebagai komponen utama dari membran plasma, pembentuk vitamin, dan pembentukan hormon. Yang ketiga, protein terdiri dari polipeptida, di mana fungsi dari protein adalah sebagai struktur penyokong untuk mengirim informasi ke bagian lain, membantu pergerakan dan mempertahankan apabila sedang menerima benda asing dari luar. Dan yang keempat, asam nukleat, di mana asam nukleat berbentuk dari polinukleotida yang terdiri dari nukleotida, di mana berfungsi dalam membawa informasi genetis. Komponen kimiawi berikutnya adalah bahan anorganik. Terdiri yang pertama air, di mana air merupakan bagian terbesar penyusun sel atau yang dikenal dengan nama protoplasma. Kemudian air dikenal sebagai pelarut bahan organik. Yang kedua adalah gas, di mana komponen kimiawi sel berupa gas terdiri dari oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan amonia. Dan yang ketiga adalah ion-ion, terdiri dari kation berupa Na+, K+, Ca2+. Kemudian anion yang terdiri dari Cl- dan HCO3-. Berikutnya, mari kita bahas tentang organel sel. Organel sel yang pertama yaitu membran sel. Membran sel berada di bagian terluar dari sel dan berfungsi untuk membungkus keseluruhan sel beserta semua organ di dalamnya
Kemudian membran sel ini tersusun dari protein serta lemak. Bagian sel yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma berada lebih dalam dari membran sel dan merupakan cairan sel. Di dalam sitoplasma ini terdapat banyak organel. Bentuk dari sitoplasma ini menyesuaikan dengan konsentrasi air di dalam tubuh. Bisa berubah menjadi cair atau mengental seperti gel. Organel sel yang ketiga yaitu mitokondria. Mitokondria memiliki ukuran yang besar di dalam sel dengan bentuk seperti cerutu. Di bagian dalamnya terdapat membran yang berlapis-lapis dan berlekuk. Di sini tempat terjadinya proses respirasi sel. Organel sel yang keempat yaitu mikrotubular. Mikrotubular berupa silinder panjang yang berongga. Mikrotubulus juga membantu dalam membentuk struktur seperti silia dan flagella yang memungkinkan pergerakan sel. Organel sel yang kelima yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma memiliki bentuk mirip seperti benang dan terletak di bagian inti sel. Ada dua jenis retikulum yaitu Re kasar dan Re halus. Perbedaan keduanya terletak pada Re kasar melekat di ribosom sedangkan Re halus tidak. Fungsinya berkaitan dengan sintesa protein. Organel sel berikutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi memiliki bentuk seperti kantong yang pipih, ukurannya bervariasi, bisa kecil, bisa pula besar, berperan dalam proses pembentukan dinding sel. Organel sel berikutnya, inti sel. Inti sel merupakan bagian penting dari sel yang berisi informasi genetik, di mana fungsinya adalah mengatur aktivitas sel. Organel sel yang ke-8, ribosom. Ribosom memiliki ukuran yang kecil dan padat, berisi RNA ribosom serta protein yang berfungsi dalam sintesis protein. Dan yang terakhir, organel lisosom. Lisosom memiliki bentuk seperti kantong terikat pada membran. Kemudian organel ini berisi enzim-enzim untuk pencernaan intraseluler. Kita review kembali ya, apa saja organel-organel penyusun sel. Yang pertama ada membran sel, ada sitoplasma, kemudian ada mitokondria, ada mikrotubular, ada retikulum endoplasma, badan Golgi, inti sel, ribosom, dan lisosom. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang struktur dan organel sel. Semoga memberikan manfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.